Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isroya dari kelas 3 KPIB, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi Kelompok dan Organisasi, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan pada bab 3 dalam buku Komunikasi Organisasi. Soal nomor 1. Jelaskan peranan media dan teknologi informasi memengaruhi komunikasi organisasi. Jawabannya adalah, media dan teknologi informasi berperan penting dalam komunikasi organisasi dengan berbagai cara. Yang pertama, penyeimbang dan perekat organisasi. Komunikasi melalui media dipandang sebagai elemen vital yang menjembatani komunikasi antar individu atau bagian dalam organisasi sehingga organisasi tetap terhubung secara sinergis. Komunikasi di dalam organisasi dipandang sebagai perekat organisasi atau darah dari organisasi atau jarum yang menyulam sistem organisasi. Goldaber, Ahyar 2017. Yang kedua, meningkatkan kecepatan dan responsivitas organisasi. Media massa dan sosial, media memungkinkan organisasi mendapatkan informasi dan masukan secara cepat serta memberikan respon yang lebih efisien. Media massa dan sosial media sebagai salah satu pembentuk dan menampung opini-opini masyarakat yang sangat berperan dalam keterbukaan informasi. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan perubahan digitalisasi. Dengan perkembangan teknologi seperti TV, internet, smartphone, email, dan lainnya, organisasi memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan teknologi ini untuk komunikasi internal dan eksternal yang lebih baik. Perubahan dan fleksibilitas dalam era digitalisasi menuntut organisasi untuk adaptif dalam penggunaan teknologi komunikasi seperti TV, internet, smartphone, dan lainnya. Yang keempat, membentuk opini dan interaksi publik. Media memiliki kemampuan mendesain pembentukan opini-opini masyarakat yang berkembang, sehingga menjadi kendaraan untuk organisasi memperoleh masukan dan berinteraksi dengan publik. Media memiliki kemampuan untuk mendesain pembentukan opini-opini yang berkembang di masyarakat. Soal yang kedua, sebutkan 3 konsep komunikasi organisasi menurut Goldaber dan Barnett. Jawabannya adalah 3 konsep komunikasi organisasi menurut Goldaber dan Barnett. Yang pertama, doktrin retorika tradisional. Yang kedua, teori hubungan manusia yang lama. Yang ketiga, berbagai unsur dari teori manajemen organisasi. Soal yang ketiga, sebutkan klasifikasi penelitian komunikasi organisasi yang dibuat oleh Tolpins. Jawabannya adalah, klasifikasi penelitian komunikasi organisasi yang dibuat oleh Tolpins itu ada 8. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Yang kedua, downward directed communication. Yang ketiga, perbedaan media yang relatif efektif. Yang keempat, upward directed communication. Yang kelima, komunikasi horizontal. Yang keenam, komunikasi supervisi dan hubungan manusia. Yang ketujuh, pengumpulan data dan pengukurannya. Yang kedelapan, saluran komunikasi informal. Soal yang keempat, berikan kesimpulan perkembangan ilmu komunikasi organisasi pada periode tradisi retorika, periode pertumbuhan 1900 Perang Dunia II, periode konsolidasi Perang Dunia II 1960-an, dan periode teknologi komunikasi 1960-an sampai sekarang. Kesimpulan perkembangan ilmu komunikasi yang pertama itu periode tradisi retorika. Perkembangan ilmu komunikasi organisasi bermula dari tradisi retorika pada peradaban Yunani kuno, beberapa ratus tahun sebelum Masehi, Senjaja 2011. Pada masa ini, komunikasi berfokus pada pengembangan doktrin retorika tradisional sebagai landasan dasar komunikasi yang mengutamakan kemampuan berbicara dan persuasi. Perkembangan lahirnya ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno, yaitu beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Kesimpulan periode pertumbuhan 1900 Perang Dunia II. Pada masa ini, komunikasi organisasi menjadi salah satu disiplin ilmu sosial yang semakin berkembang. 3 hal penting yang terjadi adalah penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegram, radio, dan televisi, peran industrialisasi dan modernisasi di negara-negara Eropa,
Kemunculan teori-teori awal seperti teori hubungan manusia dan unsur-unsur teori manajemen organisasi. Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial. Ada 3 perkembangan penting yang terjadi di era ini. Pertama adalah penentuan teknologi komunikasi, misalnya telepon, telegram, radio, dan juga TV. Kedua, proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa. Kesimpulan periode konsolidasi Perang Dunia II 1960-an. Era ini menekankan konsolidasi di bidang komunikasi organisasi dengan penekanan pada identifikasi struktur, interaksi interpersonal, serta perilaku individu. Studi mulai fokus pada efektivitas komunikasi di dalam organisasi, termasuk wacana struktur dan sistem operasional organisasi. Ada beberapa tema yang berkembang dalam studi komunikasi organisasi. Perilaku individu, memahami sumber-sumber komunikasi yang efektif dari individu-individu organisasi. Area studi yang berkembang antara lain wacana struktur, teori retorika tradisional, interaksi interpersonal, dan lainnya. Kesimpulan, periode teknologi komunikasi 1960-an sampai sekarang. Periode ini ditandai oleh kedewasaan dan inovasi di bidang komunikasi organisasi. Media teknologi informasi mulai memiliki peran besar dalam komunikasi organisasi. Teknologi modern seperti internet mulai mengubah cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam organisasi, membuat pendekatan komunikasi menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Komunikasi organisasi mengalami sejarah perjalanan dari masa ke masa. Konsep komunikasi organisasi diturunkan dari 3 hal berikut. Yang pertama, doktrin retorika tradisional, yang kedua, teori hubungan manusia yang lama, dan yang ketiga, berbagai unsur dari teori manajemen organisasi. Soal yang kelima, sebutkan masalah komunikasi organisasi menurut hasil studi tahun 1980. Jawabannya adalah, ada 6 masalah komunikasi organisasi menurut hasil studi tahun 1980. Yang pertama, karyawan memperoleh informasi yang tidak cukup terhadap tugas dan organisasi. Yang kedua, manajemen tidak memfollow up pesan atau feedback dari karyawan. Yang ketiga, pesan dikirim terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang keempat, isu atau rumor yang berkembang karena kurangnya keterbukaan atau keterus-terangan. Yang kelima, saluran impersonal menggantikan kontak langsung. Yang keenam, kurangnya input karyawan terhadap pengambilan keputusan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.